Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah Matematika Dasar dan kita masuk ke fungsi bagian kedua dan kita akan membahas tentang domain fungsi. Selanjutnya, tentang domain atau daerah asal fungsi. Apa itu domain fungsi? Domain fungsi sendiri merupakan nilai-nilai valid pada variabel X yang membuat suatu fungsi menjadi terdefinisi. Gitu ya, setiap fungsi memiliki domain atau daerah asal. Jadi kalau tadi kita lihat diagram panahnya itu, kan ada domain, ada kodomain. Ya, itu adalah fungsi dalam diagram panah. Nah, sekarang menentukan domain atau daerah asal dalam bentuk rumus ya. Kalau tadi dalam bentuk diagram panah yang paling sederhana yang dulu sudah pernah dipelajari, kalau ini menentukan domain yang fungsinya itu secara aljabar dalam bentuk rumus ya. Yaitu nilai-nilai valid pada variabel X yang membuat suatu fungsi menjadi terdefinisi. Ya, yang pertama contohnya adalah fx sama dengan ax plus b atau bentuk umum dari fungsi linear. Ya, di sini fungsi yang dijelaskan tidak semuanya karena jenis fungsi itu banyak sekali, hanya beberapa saja ya. Yang pertama adalah tentang fungsi linear. Fx sama dengan ax plus b. Kita lihat di sini, kita harus cek dulu manakah domain dari fungsi ini. Ya, jelas domainnya adalah variabel bebasnya, yaitu x. Nah, berapakah batasan nilai x atau berapakah domain dari nilai x atau fungsi ini agar fx ini menjadi ada nilainya atau terdefinisi. Ya, ternyata domainnya adalah x anggota bilangan real. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita memasukkan semua anggota bilangan real ke fungsi ini, maka fungsinya akan menjadi terdefinisi atau ada nilainya. Contoh, misalkan x-nya kita ganti dengan 1 ya, dengan catatan a sama b adalah konstanta bilangan ya. Misalkan x-nya kita ganti 1, ya pasti kan ada hasilnya ya. Kemudian kita ganti akar 2. Akar 2 kan pasti juga bisa. Negatif 1 itu juga bisa. 0 juga boleh ya. Jadi kesimpulannya domainnya adalah semua anggota bilangan real. Atau kita notasikan dalam notasi himpunan df sama dengan x bila mana x anggota bilangan real. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini juga sama, domainnya adalah x. Karena bentuknya hampir sama dengan fungsi linear, hanya perpangkatannya saja yang berbeda sedikit, maka dia juga domainnya sama. Artinya apa? Berapapun kita mengganti variabel x di sini, asalkan dia adalah bilangan real, maka fungsi kuadrat ini menjadi ada nilainya, ada atau terdefinisi. Gitu ya. Sehingga df sama dengan x bila mana x anggota bilangan real. Ya, jadi berapapun kita ganti nilai x-nya, maka fx ini pasti akan ada hasilnya atau terdefinisi. Selanjutnya yang ketiga, fungsi akar atau fungsi irasional. Di sini ada syaratnya, yaitu syarat terdefinisi bentuk akar, dia harus bernilai positif untuk akar kuadrat. Karena akar kuadrat tidak boleh bernilai negatif, jadi tidak ada akar negatif ya. Akar negatif adalah bilangan yang tidak real atau bilangan imajiner. Sehingga syarat terdefinisi dari fungsi ini dia harus bernilai positif. Sehingga domainnya adalah fx lebih dari sama dengan 0 atau fx harus positif. Ya, atau df sama dengan x bila mana fx lebih dari sama dengan 0, x anggota bilangan real. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi rasional pecahan. Fx sama dengan gx per hx ya. Fungsi rasional kalau yang bentuknya pecahan, itu yang penting penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena pecahan yang penyebutnya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Ya, hasilnya tidak terdefinisi. Bisa dicek di kalkulatornya.
Kalau 2 dibagi 0, 1 dibagi 0, 0 dibagi 0, 9 dibagi 0, dan seterusnya. Pasti hasilnya tidak terdefinisi. Ya, sehingga syarat fungsi rasional ini terdefinisi adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0, atau di sini kita rumuskan Hx. Ya, Hx tidak boleh bernilai 0. Ya, atau df sama dengan x bila mana Hx tidak sama dengan 0, x anggota bilangan real. Yang kelima, y sama dengan a log fx. Ya, di sini syaratnya adalah mengikuti syarat terdefinisi dari logaritma. Ya, syarat definisi dari logaritma adalah a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, dan fx lebih dari 0. Ya. Tapi di sini yang menjadi domainnya adalah x-nya saja ya. Sehingga di sini syaratnya hanya berlaku pada fungsi x yang ada variabel x-nya. Di sini a adalah konstanta. Jadi nanti yang ada variabel bebasnya saja yang kita definisikan domainnya, sehingga fx lebih dari 0. Jadi mengikuti syarat terdefinisi dari bentuk logaritma ya. A adalah bilangan pokok, fx adalah numerus, y adalah hasil logaritma. Jadi yang penting numerusnya harus positif ya. Di sini a sudah diganti bilangan ya. Jadi a ini tidak mengandung variabel bebas. Jadi nanti kalau misalkan dikerjakan, a-nya itu sudah dalam bentuk bilangan. Ya, fx-nya nanti yang dia mengandung variabel bebas. Ya, ini ya. Kemudian contoh latihan soalnya. Tentukan domain fungsi berikut. Di sini ada contoh fungsi irasional ya. Ini adalah fungsi akar atau fungsi irasional. Ya, tugasnya adalah menentukan domainnya ya, bukan mengerjakan atau memfaktorkan. Hanya menentukan domain. Nah, kita cek lagi domain dari fungsi irasional atau fungsi akar ya. Ya, di sini ya ini kan contoh ya, domainnya adalah yang penting yang di dalam kurung ini dia nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kita kerjakan saja, dia langsung domain x kuadrat min 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Ya, lalu kita faktorkan x min 4 kali x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, x min 4 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2. Lalu kita buat garis bilangannya. Bagaimana cara membuat garis bilangan? Kemarin sudah pernah diajarkan ya. Kemudian selanjutnya kita arsir yang diminta soalnya. Yang diminta soalnya adalah lebih dari sama dengan 0, sehingga yang diarsir adalah daerah yang positif. Ya, yang di kirinya min 2 dan di kanannya 4. Sehingga daerah domainnya adalah x bila mana x lebih dari sama dengan 4 atau x kurang dari sama dengan min 2, x anggota bilangan real. Ya, atau kita tuliskan dengan notasi selang. Kalau kita tuliskan dengan notasi selang, maka dia menjadi seperti ini ya. 4, plus tak hingga, kurung buka biasa, kemudian x kurang dari sama dengan min 2, min tak hingga, min 2, kurung siku ya. Seperti ini. Jadi domain dari fungsi ini adalah kurung siku atau 4, plus tak hingga, kurung buka, atau min tak hingga, min 2, tutup kurung siku ya. Selanjutnya contoh dari fungsi rasional, menentukan domain fungsi. Ya, yang di sini yang kita lihat hanya penyebutnya saja. Kenapa seperti itu? Karena syarat dari domain fungsi rasional adalah penyebut tidak boleh bernilai 0. Jadi yang atas dibiarkan saja, kita hanya mengerjakan yang bawah. X kuadrat min 6x min 7 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan.
X min 7 kali X plus 1 tidak sama dengan 0, X min 7 tidak sama dengan 0, atau X plus 1 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 7, atau X tidak sama dengan min 1. Sehingga daerah hasilnya atau daerah domainnya, maaf bukan daerah hasil tapi domain ya, df-nya sama dengan X bila mana X tidak sama dengan 7 atau X tidak sama dengan min 1, X anggota bilangan real. Ya, kemudian latihan soal. Tentukan domain fungsi berikut. Ada 7 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Untuk teknis pengumpulannya nanti akan diinformasikan kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.